warga Mekarsari khususnya Ngamprah beraudiensi karena ya itu tadi bingung dengan tanah mereka dijual kumaha, ditempati tidak bisa karena ditempati oleh kantor pemerintahan dan ini sudah berlangsung hampir 15 tahun seiring dengan ulang tahun KBB baru 18 tahun. Bagaimana nih Pak Lili? Ya, saya kira kan Pak Bupati JJ ini diwarisi oleh pekerjaan-pekerjaan masa lalu ya. Walaupun pelaku-pelakunya masih bekerja sampai hari ini ya. Jadi tidak semuanya menjadi kesalahan daripada pemimpin-pemimpin juga ya. Karena para pelaku daripada pembebasan lahan, ya dari tim TAPD-nya, dari bidang asetnya, itu kan semuanya masih ada ya. Artinya hari ini wajar ketika masyarakat memberikan ainal keyakinan dengan kepemimpinan Pak JJ dan Pak Asep Ismail bisa menuntaskan ini. Karena merupakan bagian dari janji politik pada saat kampanye ya. Saya selalu mengatakan kepada beliau jangan pernah menodai dan juga pernah menyakiti hati rakyat kecil ya. Karena doa rakyat ini sangat didengar. Kenapa KBB selalu jatuh bangun dan banyak jatuhnya? Karena masih ada punya dosa ke masyarakat. Sehingga wajib hukumnya bahwa pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan sisa daripada pembebasan lahan yang belum terselesaikan yang masuk pada penlok ya. Jadi bagian dari penlok yang berakhir di tahun 2018 walaupun penloknya sudah tidak berlaku ya, tapi kawasan ini sudah terkunci. Ya, dijual ke Batur itu bisa ya, oleh masyarakat juga dijual ke orang lain juga tidak mungkin karena sudah masuk dalam kawasan Pemda. Tapi kalau pemerintah daerah tidak membebaskan, jangan disalahkan nanti kalau masyarakat di sana membangun kandang ternak, membangun pertanian yang nantinya akan mengganggu daripada etalase dan visualisasi dari pemerintah daerah. Oke, Pak Lili, terlepas dari janji politik atau apapun masalahnya, tapi berbicara pemerintahan tentunya ada regulasi yang memang harus berkesinambungan. Artinya estafet dari pemimpin sebelumnya ke pemimpin selanjutnya yang menjadi prioritas. Apakah selama ini juga Anda melihat ada prioritas untuk pembebasan lahan ataupun pembayaran lahan di kantor Pemda KBB ini? Saya melihat kemarin bahwa pada saat Pak PJ Bupatinya Pak Ade Jakir, itu sudah dianggarkan 5 miliar. Ya, sudah dianggarkan, tapi ujug-ujug apa alasannya dengan dalih efisiensi atau apa, sehingga pembayaran ke rakyat ini tertunda. Makanya kami concern, ya, bagian dari masyarakat Bandung Barat, cobalah jangan bermasalah dengan masyarakat kecil ya. Peperihan dengan urusan APH selalu KBB ini bermasalah gitu kan. Coba dengan rakyat ini selesaikan, karena ini kan bukan hal yang tidak mungkin, tidak mustahil, karena duitnya ada. Kan pajak ini kan pendapatan KBB ini bagus, signifikan PAD-nya. Masa untuk membebaskan lahan masyarakat aja nggak bisa? Ya, ini kan ironis gitu. Makanya pemerintahan Pak JJ dengan Pak Asep Ismail kita mohon untuk bisa selesai. Ini harus bisa diselesaikan. Mungkin Anda juga punya saran, sumbang sih ke Pemda KBB bagaimana nih agar masyarakat kecil ini yang punya tanah sebegitunya tidak menjadi korban dari para kekuasaan elit politik di KBB nih, Pak Lili. Ya, karena kemarin darinya efisiensi ya, sehingga tidak teranggarkan. Nah, kita balikan sekarang, efisiensi anggaran-anggaran yang tidak penting di pemerintah daerah, coba fokus untuk membayar masyarakat Bandung Barat, khususnya Mekarsari dan Cilame. Itu aja. Bagaimanapun juga ini adalah hutang yang harus dibayar segera ya. Ya, dan itu kan menjadi aset. Kan Bandung Barat mengeluarkan uang APBD itu kan tidak cuma-cuma, ya itu kan langsung ini kan menjadi aset pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Bandung Barat dengan memiliki ya perencanaan membebaskan 100 hektar ya, yang walaupun baru saya dengar ini baru setengahnya katanya bisa diselesaikan. Jadi ini di tahun 2025 sebetulnya sudah dianggarkan 20 miliar ya, kurang lebih ya. Kalau untuk penganggaran tahun ini saya tidak tahu ya, tapi mudah-mudahan dengan audiensi tadi ya, respon dari teman-teman DPRD, juga oleh Perkim, oleh TAPD ini didengar. Ya, dan mohon untuk dimasukkan, dianggarkan di perubahan dan barangkali untuk tahun berikutnya. Karena masyarakat juga tidak menuntut sekaligus. Yang penting ada itikat baik pemerintah daerah, ya, menyelesaikan persoalan tanah ini. Mereka tidak digantung nasibnya. Apakah itu mau 1 kali, 2 kali, 3 kali, saya kira masyarakat akan menerima. Tinggal bijak saja dan punya itikat baik untuk pemerintah daerah bisa kawalat gitu, urusan dengan masyarakat kecil gitu. Intinya masyarakat pemilik tanah memang sudah legowo menunggu itikat baik. Ya. Entah itu dicicil per sekali, per 2 kali, per 3 kali. Ya.
tahun, yang penting ada kepastian. Ada kepastian. Baik. Toto, mungkin Anda juga ingin bertanya langsung ke Pak Lili ya. Toto. Halo Toto. Suara saya cukup jelas terdengar? Ya, silakan Toto. Mangga. Oke. Silakan Toto. Berarti menyangkut kepastian itu tadi sampai hari ini masih belum pasti berarti ya? Iya, jadi Mas Toto, jadi mereka ini kan akan mengadakan anggaran perubahan ya. Ya, Nah, ya. jadi mungkin akan diusulkan tadi Dinas Perkim ini akan mengusulkan kepada Bupati untuk dianggarkan di perubahan sekarang sebagai itikat baik kepada masyarakat yang sudah digantung hampir 15 tahun tidak jelas untuk pembayarannya. Oke. Semoga di anggaran perubahan ini bisa masuk begitu ya Pak ya? Ya, karena kan tidak mungkin semuanya, karena kurang lebih nilai untuk pembebasan itu sekitar 170 miliar lagi, tapi minimal ada itikat baik masyarakat untuk bisa menikmati dulu lah. Ada istilahnya pengikatan atau apalah namanya gitu, Mas Toto. Selain dari perubahan, apalagi ya kira-kira yang bisa diusahakan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, mungkin dianggarkan di murni nanti, 2026, 2027, Mas Toto. Iya deh, 2006. Ya, jadi nggak mungkin bisa sekaligus nih kalau urusan beli tanah gitu. Kalau dari perspektif teman-teman di mungkin di dewan, di pemerintah begitu ya, apakah yang kira-kira bisa jadi peluang misalnya begini ya, kan kita pasti menuntut kepastian juga begitu, artinya kalau ini bisa dianggarkan 2025-26 berarti nanti 2026-2027, 2027-2028 mau berapa lama nih? Iya, sebetulnya kalau dilamain juga harus malu dong pemerintah daerah kepada rakyat kan, wong tunjangan mereka, gaji-gaji mereka nggak pernah dianjukan gitu. Ya, harusnya perhatian terhadap rakyat terus lebih besar lagi. Kalau saya pinginnya 2025 itu adalah pengikatan atau DP, ya 2026 selesai Mas Toto. Biar rakyatnya terang benderang dan senang gitu, tidak digantung nasibnya oleh negara gitu. Secara anggaran mencukupi lah sebetulnya. Oh, sangat memungkinkan, rasionalisasi aja anggaran yang tidak jelas Mas Toto. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya. Nah, apa yang jadi penekanan ataupun pesan khusus dari teman-teman di KNPI ini bagi pemerintah terkait dengan penantian masyarakat ini? Perlu penegasan kembali nih dari KNPI seperti apa nih Pak Lili penegasannya? Ya, penegasannya sekarang harus terbuka ya, di mana Pak KDM ingin membongkar yang istilahnya mafia anggaran. Jadi saya menginginkan anggaran Bandung Barat ini harus sudah terbuka ya. Jangan ada kapling-kapling. Jadi anggaran belum dibuatkan APBD tapi kapling anggaran sudah ada. Jadi coba dibuka dulu ke publik itu. Sebetulnya rasionalisasi anggaran untuk kepentingan publik, untuk kepentingan ASN itu sendiri, untuk kepentingan regulasi Pemda itu di mana? Dan dibuka terang benderang gitu. Jadi jangan ada istilahnya kapling-kapling anggaran bahwa ini milik dinas ini milik dinas ini. Coba buka dulu secara keseluruhan apa yang menjadi kepentingan dikaitkan juga dengan RKPD dan visi misi bupati. Oke. Baik, terima kasih Pak Lili sudah bersama di PRFM. Semoga saja ini menjadi bahan masukan bagi pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Pak JJ dan juga Pak Asep Ismail. Terima kasih sudah bersama di PRFM. Baik, Toto dan juga pendengar, diketahui ternyata tanah yang belum dibebaskan hingga saat ini tadi juga nilainya sudah disinggung oleh Pak Lili kurang lebih 171 miliar rupiah. Dan ini sudah hampir 15 tahun warga pun menunggu kejelasan status lahan mereka ini. Dan ini juga lahan yang belum dibebaskan itu sekitar 11 hektar milik 120 pemilik yang saat ini memang menjadi perluasan dari kantor pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ya, Toto. Terima kasih Arya. Ya, dari Kabupaten Bandung Barat, Arya melaporkan langsung untuk 107,5 PRFM Channel kembali ke studio. Toto. Ya, pendengar demikian informasi yang bisa kembali kami